Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming to this presentation. I am glad to see you all. On this presentation, I will presentation about punctuation, comma punctuation. Okay, penggunaan tanda baca koma. Dalam hal ini saya tidak fokus ke kamera, mohon maaf, saya melihat komputer karena saya membaca materinya dari komputer saya. Mohon maaf. Mohon maaf terutama kepada Bapak jika saya kurang sopan dalam penyampaian ini. Mungkin nanti saya akan tampilkan slide-nya di video ini. Oke, yang pertama penggunaan tanda baca koma atau comma punctuation. Ketika membicarakan tentang aspek writing atau menulis dalam bahasa Inggris, kita tidak bisa lepas dari grammar atau tata bahasa dan punctuation atau pemberian tanda baca. Dalam aturan tanda baca dalam bahasa Inggris tidak ada begitu banyak perbedaan dengan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Cuma ya, tetap mempunyai aturan tersendiri dalam sebab bahasa yang digunakan tidak sama. Oke, kali ini kita akan membahas tentang aturan penulisan dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan koma atau tanda koma. Kapan saja tanda koma digunakan dalam tulisan? Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, untuk memisah dua independent clause yang dihubungkan dengan linking word. Yang dimaksud dengan independent clause itu adalah sebuah kalimat yang sempurna sehingga dia dapat berdiri sendiri. Seperti ada subjek, objek, dan predikat atau yang disebut dengan SOP. Dalam bahasa Inggris, untuk memisah dua independent clause ini nih bisa menggunakan koma. Salah satu contohnya kita dihubungkan penggunaan tanda koma ini dihubungkan dengan linking word. Apa itu linking word? Linking word itu tuh salah satu ada beberapa contoh di sini, yaitu but, for, and, nor, or, yet, so. Oke. Contoh kalimatnya biar lebih jelas. I love eating durian, but my mother thinks it smells disgusting. Aku senang makan durian, tetapi menurut ibuku baunya menjijikan. Di tengah kalimat ini I love eating durian itu adalah sebuah independent clause. Sebuah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Terus di situ dia diberi koma karena ingin diberi jeda gitu. I love eating durian, but my mother thinks it smells disgusting. Tetapi menurut ibuku baunya menjijikan. Maka dari itu diberi koma agar diberi jeda. Seperti itu kan, pada dasarnya kita sudah tahu bahwa koma itu digunakan untuk memberikan jeda dalam sebuah kalimat. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, untuk menyebutkan daftar hal atau benda yang berjumlah 3 atau lebih. Ini di bahasa Indonesia pun umum ya. Maksudnya tuh sama aja aturannya di dalam bahasa Indonesia. Apabila kita hendak menuliskan beberapa hal atau benda dalam suatu urutan, aturan ini tidak asing juga kita terapkan dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia. Di sini juga dijelaskan seperti itu. Contoh kalimatnya, last night I meet Vivian, Gary, and Connie at the party. Semalam aku bertemu dengan Vivian, Gary, dan Connie di pesta. Vivian, Gary, dan Connie ini kan sebuah objek ya. Objeknya itu bisa benda mati, bisa benda hidup. Karena di sini banyak, jadi dia diberi koma. Jadi diberi jeda gitu. Last night I meet Vivian, Gary, and Connie at the party. Gitu, seperti itu. Oke, next. Yang ketiga, untuk menuliskan dua adjektiva atau lebih. Yang dimaksud dengan adjektiva itu adalah kata sifat. Oke. Kita bisa menyematkan lebih dari satu adjektiva atau kata sifat pada suatu kata benda, subjek, dan objek dalam suatu kalimat untuk menyebutkan adjektif-adjektif tersebut. Kita hanya perlu memisahkan dengan tanda koma.
Namun di sini kita mempunyai aturan yang disebut tadi bahwa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu tuh memiliki kesamaan, namun ada aturan masing-masing yang membedakannya gitu. Dalam bahasa Inggris untuk menuliskan dua adjektif atau kata sifat ini penggunaan komanya menggunakan urutannya seperti berikut. Ini contohnya sudah ada ya. Yang ada pun urutannya adalah sebagai berikut. Contohnya kayak untuk number, one, two, many, etc. Opinion, smart, rich, happy, etc. Size, small, big, short, old, new, young. Nah, seperti itulah pokoknya ya. Oke. Contohnya adalah Jessica really loves the new black leather sauce Kenny bought for her. Jessica sangat menyukai sepatu kulit warna hitam barunya yang diberikan oleh Kenny. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan ini kayaknya nggak perlu tanda baca koma kan. Jessica sangat menyukai sepatu kulit warna hitam barunya yang diberikan oleh Kenny. Tapi dalam penulisan bahasa Inggris ini diperlukan tanda koma seperti itu. Jessica really love the new black leather sauce Kenny bought for her gitu. Oke, selanjutnya untuk memisahkan dependent clause yang terletak di depan independent clause. Nah, di sini penjelasannya, dalam sebuah complex sentence atau kalimat yang kompleks terdapat independent clause dan dependent clause di dalamnya. Jadi kan independent clause kan kalimat yang sempurna, memiliki subjek, objek, predikat yang bisa berdiri sendiri. Kalau dependent clause ini suatu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dia memerlukan independent clause untuk membuatnya menjadi suatu kalimat yang sempurna. Oke. Nah, kalau dependent clause ini biasanya diawali dengan subordination conjunction atau kalimat kalimat conjunction, kalimat penghubung. Contoh kalimatnya because it is Sunday, they are going to the church. Church. Karena ini hari Minggu, mereka akan pergi ke gereja. Kalau misalkan because it is Sunday, ini kan suatu kalimat yang nggak bisa berdiri sendiri, ya kan? Karena ini kayak sebuah pertanyaan. Kalau dipisah nih ya, coba contohnya because it is Sunday, karena ini hari Minggu. Apa gitu kan, kalimatnya masih dipertanyakan gitu, nggak bisa berdiri sendiri. Makanya dikasih tanda koma, baru dijelaskan dengan independent clause atau kalimat yang sempurna. They are going to the church, mereka akan pergi ke gereja. Independent clause di sini bisa digunakan untuk kalimat penjelas seperti itu. Oke, selanjutnya untuk memisahkan kata atau kalimat sisipan. Dalam satu kalimat tidak jarang kita menjumpai sisipan, baik yang berfungsi sebagai penjelas seperti adjective clause atau untuk menyebut nama lawan bicara, termasuk menarik perhatian pembaca. Tanda koma digunakan untuk memisahkan sisipan tersebut dari kalimat inti dan jumlahnya ada 2. Oke, yang jelas di sini untuk memisahkan kata atau kalimat sisipan. Kalimat sisipan itu ya seperti contoh nih. Kevin, who is 12 years old, is the youngest student in this high school. Kevin yang berusia 12 tahun adalah murid termuda di SMA ini. Nah, kalimat sisipan tuh yang berusia 12 tahun. Nah, who is 12 years old. Nah, itu kalimat sisipannya. Jadi bisa untuk memisahkan kalimat sisipan tersebut. Oke, next. Sebelum mengutip suatu ucapan. Nah, untuk penulisan direct speech atau kalimat langsung diawali dengan tanda koma sebelum memulai kutipan. Aturan ini juga kita jumpai dalam bahasa Indonesia. Kan ini sama seperti bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya, Parker said, nobody is allowed to leave the office before the meeting. Mr. Parker berkata, tidak ada yang boleh meninggalkan kantor sebelum pertemuan berakhir. Kalau kalimat langsung kan wajib
dalam penulisan kalimat langsung itu kan wajib menggunakan tanda koma dan tanda petik. Nah, tanda koma di sini diperlukan seperti itu. Jadi tanda koma ini diperlukan dalam mengutip suatu ucapan. Next, ini yang terakhir ya. Penggunaan tanda baca koma itu setelah penggunaan transition word. Transition word ini biasanya dijumpai dalam suatu paragraf atau artikel. Adapun yang termasuk di dalamnya antara lain therefore, consequently, finally, firstly, then, in addition. Itu tuh masih banyak lagi sebenarnya untuk kalimat transition word itu. Contoh kalimatnya gini. Firstly, you will need to prepare the materials for the craft. Pertama-tama, kamu harus mempersiapkan bahan untuk membuat kerajinannya. Nah, kan transition word ini firstly ini termasuk dalam transition word, ya kan? Jadi kalau misalkan kita membuat dalam salah satunya di contohnya tuh kayak di contoh teks how to make, ya kan? How to make itu kan dia pakai transition word itu kan kayak firstly, secondly gitu. Pertama, kedua gitu. Nah, jadi menggunakan tanda baca koma. Firstly, you will need to prepare the material for the craft. Pertama-tama, kamu harus mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat kerajinannya. Harus pakai koma, seperti itu. Oke, finally, berakhirlah sudah kesempatan saya pada hari ini untuk mempresentasikan tentang penggunaan tanda baca koma. To end this presentation, let me just run over the key points and again briefly. In conclusion, comma punctuation in use in condition. The first, to separate the two independent clauses associated with the linking word. Secondly, to list 3 or more items or many items. Next, to write 2 or more adjectives. To separate the dependent clause located in front of the independent clause. To separate the word or sentence that is inserted before quoting a saying after using transition word. Okay, I think that's all I can say. I'm sorry if my grammar or pronunciation is not good. I'm Miftahur Rahman Wahid. See you in the next video. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.